Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas senyawa hidrokarbon alkana ya. Jadi kita akan membahas bagaimana membentuk sebuah rantai karbon alkana beserta isomernya beserta tata nama senyawa hidrokarbon tersebut. Jadi sebelum saya lanjut, silahkan diklik tombol subscribe-nya, kemudian like dan kemudian tandai notifikasinya ya, notifikasi lonceng pemberitaannya ya. Jadi saya ulang lagi, sebelum saya lanjut tolong di subscribe ya, subscribe dan like, kemudian nyalakan tombol notifikasinya ya. Jadi dalam senyawa hidrokarbon ini ya, seperti pembahasan yang kemarin bahwa kita akan membahas unsur C dan H, karena di dalam senyawa alkana itu yang ada juga unsur karbon dan hidrogen membentuk sebuah rantai yang panjang ya, baik juga alkena maupun alkuna. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah alkana. Ya, dalam alkana ini adalah hidrokarbon alifatik jenuh, yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka dan semua ikatan karbon-karbonnya merupakan ikatan tunggal ya. Rumus umum alkana adalah CnH2n ditambah 2. Misalkan C-nya ini ada 2, berarti hanya H2 kali 2 berarti 4 ditambah 2 berarti 6. Berarti kalau C-nya 2 hanya 6 ya. Begitu pula kalau C-nya 3 berarti hanya 2 kali 3 6 tambah 2 8 ya, berarti hanya 8. C3H8. Kemudian deret homolog, deret sepancaran alkana, suatu kelompok senyawa hidrokarbon dengan rumus umum yang sama dan sifat yang bermiripan. Ya, ini rumus umumnya ya, ini rumus umumnya. Ini deret homolog alkana, ini tata nama senyawanya ya. Ya, jadi misalkan kalau dia CH4, C-nya 1 berarti ini namanya metana ya. Kalau C-nya 2 ini etana. Kalau C-nya 3 dia propana. Kalau C-nya 4 butana. Kalau C-nya 5 dia pentana. C-nya 6 dia heksana. C-nya 7 dia heptana. C8 ini C-nya 8 oktana. C-nya 9 ini nonana. C-nya 10 ini dekana. Jadi dihafal ya, C1 sampai C10 berarti metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Jadi harus dihafal itu ya, dihafal namanya ya. Jadi kita nanti akan membuat penamaan senyawa ya. Jadi pertama-tama kalian buat dulu rantai hidrokarbonnya ya. Ya. Jadi langsung saja kita menuju ke latihan ya, latihan. Ya, dalam alkana ini, jadi tanda-tanda alkana itu dia ikatan rangkapnya dia satu, ikatan dia tunggal ya, tunggal ya. Jadi dia ikatan, jenis ikatannya dia tunggal. Kalau alkena itu rangkap 2, alkuna itu rangkap 3 ya. Untuk pertama, jadi metana itu C-nya 1 ya, C-nya 1 ya, metana C-nya 1 ya. Metana ini CH4 ya, ini metana. Metana ya. Metana. Ya. Ya. Bagaimana cara menuliskan ini ya, menuliskan struktur kimianya ya. Ini C-nya 1 ya, C-nya 1. Kemudian ada C-nya 1 ya. Kemudian ini ada 4 tangannya ya. Masing-masing 4 tangannya ini ada dia mengikat hidrogen ya, hidrogen. Ya. Jadi unsur karbon itu selalu memiliki 4 tangan ya. Ini ada hanya ya, berarti ada 4 tangannya. Kemudian
ini ya. Ini ikatannya kan tunggal ini ya, tunggal. Nah, ikatan kovalen tunggal. Ya. Inilah yang menandakan bahwa dia itu adalah alkana ya. Alkana. Jadi nama senyawanya ini adalah metana ya. Metana. Metana. Jadi kita lanjut ya, kita lanjut bagaimana kalau C-nya 2 ya. C-nya 2, apa namanya C-nya 2? C-nya 2 apa? Ya, C-nya 2 itu adalah ya. C2 berarti hanya berapa? 2 kali 2 4 tambah 2 6 ya. Ya. Serumusnya berarti ini namanya etana. Etana. Jadi harus dihafal ya. Nah, harus dihafal. Berarti C26 berapa? Bagaimana rumus konfigurasinya? Ini C-nya ada 2. Kita tulis dulu C-nya ya. C-nya ada 2 ya. Kemudian masing-masing ada 4 tangannya. Kita tulis 1 2 3 4. Nah, ini untuk tangan C ini kita tulis juga, ini kita hitung 1 2 3 4 ya. Nah, hanya ini di sini. 1 2 3 4 5 6. Ya, berarti ini etana. Jadi hanya 1 2 3 4 5 6 ya. 6 C-nya 2. Berarti ini etana ya. Etana. Etana. Jadi apakah bisa dibentuk struktur lain daripada etana ini? Ya. Ya, apakah bisa? Jadi jawabannya ini belum bisa dibuatkan struktur bentuk yang lain daripada etana ya. Ya. Kita coba dengan C3 ya. C3 kita coba dengan C3. Ya, C3 itu metana, etana, propana ya. C3 H 3 kali 2 6 tambah 2 8 ya. Ya, kita coba ya, kita coba berarti sama dengan ya. Kita buat kita struktur atomnya berarti C ya. C 1 2 3 ya. Ya, 4 tangannya 1 2 3 4. 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4. Berarti 4 tangannya di sini kita taruh H. Ya. Nih ya. Ah, tulisannya. Iya. 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 Nih jadi ada hanya berapa? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Inilah bentuk strukturnya ya. Jadi ini masih kategorinya dia alkana karena masih tunggal ya. Ya, ini dinamakan propana ya. Propana. Propana ya. Ya, propana ya. Propana. Ya. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut. Jadi bagaimana ini dari C3H8 propana ini rumus strukturnya ya. Rumus strukturnya ya C-nya 3 ya. Ini bagaimana dibentuk isomer. Jadi isomer untuk propana ini belum memungkinkan dibentuknya isomer ya. Jadi isomer itu adalah bentuk lain daripada rantai hidrokarbon ini. Jadi ya. Kita coba untuk C-nya 4. C-nya 4 itu butana ya. C-nya 4 butana. Kita coba untuk butana. Ya, kita coba untuk butana.
Ya, kita coba butana. Jadi butana itu C-nya ada 4 ya. C4 H C4 ya. C4 H 4 kali 2 8 tambah 2 10 ya. Nah, C4 H 10. Ini butana namanya ya. Kita buat dulu strukturnya ya. Jadi strukturnya 1 C-nya, 2 3 4 ya. Kita buat tangannya mulai dari sini. 1 2 3 4. Ini 1 2 3 4. Ini 1 2 3 4 juga ya. 1 2 3 4 ya. Nah, jadi di sini saya beri hanya ya. Ya, jadi hanya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, sudah betul. C hanya 10, C-nya 1 2 3 4 ya. Jadi struktur ini dinamakan butana, di mana C-nya 4. Ini masih alkana ya, masih gugus alkana. Jadi bagaimana caranya membentuk sebuah isomer dari butana ini? Jadi butana ini memungkinkan terbentuknya sebuah isomer. Jadi isomer itu adalah bentuk rantai karbon yang lain, tapi jumlah C-nya itu sama dengan 4 ya. Nah, ini kan C-nya terhubung seri ya, C-nya. Jadi kita coba menyusun paralel. Jadi butana ini sudah bisa kita buat isomernya ya. Kita buat dulu misalkan C-nya 3 ya. Kita buat begini ya. C-nya 3 ya. 3 ya. Ini kita pasangkan misalkan 4 ya. 4 ini 4 ya. 4 kakinya. Ini 4 juga ya. 1 2 3 4. Ini 4 juga. 1 2 3 4 ya. C1-nya kita pasang di sini secara paralel ya. Kakinya juga kita pasang 1 2 3 4 ya. Kita pasang nih. Jadi ini sela-selanya ini dadahannya ya. Ya. Ini ya. Ada hanya ya. Ada hanya ya. Ya. Ini H juga ya. Ya. Jadi C-nya tetap 4. Kita hitung 1 2 3 4. Hanya berapa? 1 2 3 4. C-nya hanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Jadi hanya tetap 10. Kita hitung ulang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi hanya tetap 10. Jadi C-nya tetap 4. Inilah yang dinamakan sebagai isomer dari butana ya. Isomer itu adalah bentuk lain ya dari struktur karbon yang terbentuk ya. Ini bentuk lainnya. Tentunya ini namanya lain ya. Namanya lain, bukan lagi dia namanya butana ya. Bukan lagi namanya butana. Kalau saya tuliskan ini bisa saya tuliskan begini ya. Ini CH3 ya. Maksudnya ini hanya C ini mengikat 3H ya. C ini mengikat 3H, H ini dan ini. Maka CH3. Kemudian saya garis begini, kemudian ini saya tulis C-nya di sini. Ini hanya ada berapa dia ikat? Hanya dia ikat cuma 1. Saya tulis begini juga. Karena dia cuma mengikat 1, saya tulis hanya 1. Kemudian ini saya C lagi. Ya, ini C-nya mengikat berapa hanya? 1 2 3. Berarti di sini CH3. Di mana di sini dia masih ada satu tangannya ya.
Nah, ini tangannya karena dia masih ada tangannya. Ini saya beri C juga di sini. Ini C ini dia mengikat ada 3 H, 1, 2, dan 3. Berarti sini saya tulis CH3 ya. Nih. Jadi apa namanya ini? Untuk memberikan nama pada senyawa alkana, kita terlebih dahulu melihat rantai terpanjang dari rantai itu ya, rantai hidrokarbon itu ya. Jadi rantai terpanjangnya bisa saja dia begini ya. Ini ya, rantai utamanya dia begini, atau dia bisa juga begini. Ya, dia bisa belok rantai utamanya ya. Ya, supaya tidak bingung, kita ambil saja yang lurus ya. Jadi rantai utama itu adalah rantai di mana unsur C-nya itu yang paling banyak ya. Nah, kalau misalkan rantai utamanya ke sini berarti 1, 2, 3 ya. Berarti 3 C-nya berarti dia yang terbanyak. Bisa juga tadi ke sini dia 3 juga ya. Nah, kemudian bagaimana dengan ini? Ya, ini yang ini dinamakan adalah gugus alkil ya, gugus alkil. Ya, ini dinamakan dengan gugus alkil ya. Nah, gugus alkil itu ada namanya. Kalau C-nya 1 ini ya. Kalau C-nya 1 ini berarti dia dinamakan metil ya. Ini CH3 dinamakan metil karena C-nya 1. Kalau C-nya 2 di sini berarti dia etil. Ya, ini karena dia C-nya 1 berarti dikatakan metil ya. Ini namanya gugus alkil. Jadi gugus alkil itu melekat pada cabang dari rantai utamanya. Mana cabangnya ini? Dia di sini, dia cabang di sini ya, dia turun. Selain daripada rantai utama, maka dia dinamakan sebagai gugus alkil. Ya, itu ya. Jadi memberi kita ini ya, kita buat kampas tulang ya. Ya, kita hapus dulu. Ya, kita hapus dulu. Kemudian kita coba ya gugus alkananya tadi C4-nya ya. Yang model isomer tadi ya. Salah ya, sorry. 1, 2, 3 ya, ini CH3. Ini ya. CH3 di sini ada CH3 ya. Ya. Ini rantai utamanya ya. Ya, ini gugus alkilnya. Ya. Cara memberikan penamaannya, kita harus menghitung dulu. Bisa dari sini kita hitung atau dari sini ya, urutannya ya. Misalkan dari kiri bisa, dari kanan bisa ya kalau alkana ya. Jadi untuk syarat untuk menentukan urutannya, dia harus yang terdekat daripada cabang ya. Mana yang terdekat ini ya, terdekat ini ya. Bisa juga dari sini kan dia 1 ya, terdekat ini. Berarti kita bisa mulai dari sini atau dari sini, sama saja ya, karena ini cabang terdekat. Kita misalkan taruh nomor 1, 2, 3 ya, berarti dia dari sini. Berarti gugus alkil ini melekat pada cabang 2 ya, cabang 2 ya. Makanya ini dinamakan sebagai, disebut dulu cabangnya ya, sebut dulu dua ini sebagai cabangnya, yaitu 2 ya, 2. Kemudian diberi garis sedikit ya. 2 ini namanya metil ya, 2 metil. Ya, 2 metil ya. 2 metil. Kemudian ini sudah selesai penyebutan gugus alkilnya. Jadi gugus alkil itu selalu disebut cabangnya, cabang nomor berapa. Dia disebut dulu pertamanya 2 metil. Kemudian garis pisah lagi, kita sebutlah
rantai utamanya ini ada 3 C-nya 1 2 3. Kalau C-nya 3 itu dalam alkana namanya apa? Kalau 1 alkana, 2 salah ya, kalau 1 metana, 2 etana, 3 propana. Jadi ini 2 metil propana ya. Ya, 2 metil propana. Jadi propana ini adalah rantai induknya, nama rantai induk, yaitu ada 3 C-nya propana. Kalau C-nya 4 butana ya. Jadi ini namanya 2 metil propana. Jadi ini merupakan isomer daripada butana. Kenapa saya katakan isomer dari butana? Karena C-nya ada 4 ya. Nah, meskipun penamaannya ini 2 metil propana karena C rantai utama ini 3 ya. Kemudian coba kita ambil isomer daripada misalkan C-nya ya. Misalkan C-nya ada, ini sudah 3 ya, kita misalkan C-nya ada 4 ya. C-nya ada 4, kita buat ya. 1 2 3 4 ya, 4. Kemudian misalkan di sini kita beri gugus alkil ya, 1 alkil C, gugus alkilnya. Kemudian kita beri hanya ya, ingat ini selalu 4 tangannya, berarti di sini CH3 ya. CH3 ini karena ada tangannya 1 2, dia sisa CH ya. Karena ini ada 4, 1 2 3 4. Kalau ini 3 4 ya. Ini juga begitu ya. Ini di sini CH2 ya. Kenapa CH2? Karena 4 tangannya ini sudah 2, 3 dan 4. Ini sendiri dia CH3. Karena ini hanya 3 tambah 1 berarti 4, CH4. Nah, di sini juga CH3 ya. Nah, karena ini hanya 3 dan tambah 1 4, CH3. Berarti rantai terpanjangnya mana, kita lihat cabang terdekat ini ya. Ini cabang terdekatnya gugus metilnya. Berarti rantai terpanjang ini ya. Ini kita ambil kesimpulan ini. Kemudian karena ini yang terdekat, cabang terdekat ini, maka penomorannya kita mulai dari sini yang terdekat. Kalau kalian mulai dari sini menuju ke kanan ke kiri, maka ini salah ya. Karena kita memberikan penomoran dari cabang terdekat. 1 2 3 4. Berarti ini berada pada cabang kedua. Berarti namanya ini adalah gugus metil ya, C1 berarti dia metil. Karena cabang 2 berarti 2 metil ya, 2 metil ya. Kemudian terletak pada cabang 2 metil. Kemudian sebut rantai utamanya ada 4, berarti butana ya, 2 metil butana ya, 2 metil butana, 2 metil butana. Ya, bagaimana apabila ada 2 metilnya? Nah, apabila ada 2 metilnya, ya, coba ya, ada 2 metilnya ya, ya. Ya, kita hapus. Kemudian kita beri cabang di sini ya. Kita beri cabang di sini 1 ya, C. Otomatis di sini nanti sisa H. Kenapa sisa H? Karena jumlah tangannya berkurang ini. Jadi 1 2 3 4 sama juga ini 1 2 3 4, ini juga 3 tambah 1 4 ya. Otomatis ini CH 3 ya. 3 4 ini CH ya. CH 3 CH 3 ya. Rantai terpanjangnya bisa kalian ambil ini ya. Bisa kalian ambil ini ya. Jadi sama
sama panjangnya ya, sama jumlahnya 1 2 3 4. Kalau ke sini dia 1 2 3 4. Jadi sama-sama ya. Kita ambil saya garis lurus ya. Penomorannya karena bisa dari sini, bisa mulai dari sini ya. Karena sama-sama cabang terdekat ya. Ya. Kita misalkan ambil dari sini ya. 1 2 3 4. Berarti ini ada 2 gugus metil ya. 2 gugus metil berarti kalau 2 itu ada ditambah awalannya ya, ditambah di ya, di metil ditambah dinya berarti dimetil ya, dimetil karena dia ada 2 ya, ada 2 di sini, 2 cabang itu berada pada cabang 2 dan cabang 3. Penulisannya kita sebut dulu 2-nya ya. Kita tulis dulu 2-nya, kemudian karena sama-sama gugusnya sama-sama metil berarti langsung saya koma. 2,3 berarti gugus metil itu berada di cabang 2 dan 3. Di sini disebut tidak bisa ditulis metil karena ada 2, berarti kalau 2 di, kalau 3 tri ya. Di sini ditambah awalan di. Ya, kemudian ditambah metilnya. Di ini melambangkan dia 2 metilnya, berarti tulis ini dimetil. Ya. Sekarang sudah selesai untuk gugus alkilnya penamaannya. Kemudian kita berlanjut ke rantai utamanya. Rantai utamanya langsung saja disebut ada 4 C-nya, berarti kalau 4 berarti dia butana ya. Iya. Ya, ini ya. Jadi ada 2,3 dimetil butana ya. Nah, ini untuk penamaan dari gugus alkana. Jadi sampai sekian dulu ya. Jadi saya tidak bisa menerangkan panjang lebar di sini. Kalian bisa mempelajari modul PDF yang saya upload di grup WA kelas. Kalian bisa pelajari, kalian bisa cari di internet lagi. Karena kalau mau saya jelaskan ini panjang sekali ya, panjang sekali. Kalian bisa tanyakan di WA pribadi saya, chat pribadi saya ya. Jadi untuk gugus senyawa hidrokarbon alkana saya sudahi dulu. Nanti kita sambung ke gugus alkuna ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.